Naik Kempol, narasi komunikasi ekonomi dan politik bersama Kentos Artoko. Salam Kempol. Politik selalu bergejolak dan politik selalu dinamis. Demikian pula di Indonesia. Tidak lepas dari pandemi atau belum lepas dari pandemi, politik selalu bergejolak. Belakangan ada dua isu yang mengemuka. Pertama adalah kembalinya isu PKI dan kedua adalah rencana untuk mengajukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Isu PKI kembali mengemuka. Beberapa waktu yang lalu, Arief Puyono, salah satu dari kader Gerindra, menyatakan bahwa isu PKI merupakan mainan dari kelompok oposisi, atau kalau Arief menyebutnya kelompok kadrun. Sontak, hal ini membuat berang kelompok oposisi. Yang kedua adalah rencana pengajuan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Siapapun juga tahu yang ada di Indonesia bahwa Pancasila merupakan final bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi siapapun yang hendak mengganti Pancasila berarti fahamnya bertentangan dengan Pancasila. Hal ini kemudian menjadi bahan gorengan dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi menyatakan bahwa yang hendak mengganti ideologi Pancasila berarti memiliki faham bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Fenomena menarik ini bisa dikaji melalui dua perspektif. Pertama, perspektif politik, dan kedua, perspektif komunikasi. Dalam perspektif politik, salah satu dari definisi ilmu politik adalah seni untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, salah satunya adalah seni untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara dalam terminologi atau perspektif ilmu komunikasi, masalah ini bisa dikaji melalui dua hal. Pertama, melalui teori propaganda, dan kedua, melalui teori publisitas. Dan lalu, publisitas itu adalah cara untuk menyebarkan informasi secara masif kepada seluruh penduduk, kepada seluruh masyarakat mengenai sesuatu hal. Sementara kalau propaganda adalah salah satu cara untuk mempengaruhi opini publik agar publik menjadi tergiring dengan opini yang dibentuk oleh seseorang atau sekelompok. Saya contohkan misalnya pada zaman Nazi Hitler. Salah satu tangan kanan Hitler atau orang kepercayaan Hitler yang bernama Joseph Goebbels menyatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus diulangi pada suatu saat akan menjadi kebenaran yang hakiki. Ya, saya ulangi lagi, kebohongan yang terus-menerus diulangi suatu saat akan menjadi suatu kebenaran yang hakiki. Jadi, kita memiliki dua pisau analisis untuk mengkaji masalah yang sedang terjadi. Pertama, dalam bidang politik adalah siapa yang mempertahankan kekuasaan atau seni mempertahankan kekuasaan. Yang kedua adalah dalam ilmu komunikasi yang bisa dilihat melalui perspektif propaganda dan melalui perspektif publisitas. Saya memberikan tiga perspektif ini untuk memberikan pisau-pisau analisa kepada pemirsa sekalian dalam rangka membuka atau menguak tabir yang sedang terjadi. Siapa sedang bermain apa? Siapa sedang mendapatkan apa? Siapa mengeluarkan apa? Dan siapa yang memperoleh apa? Terakhir, saya cuma mau mengingatkan kepada para penonton video saya ini, jangan terjebak pada politik, propaganda, dan publisitas yang sedang dimainkan. Kita harus selalu kritis, cerdas. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share. Salam Kempol.